Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Hikamas, dan ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, atau kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan kok bisa ini terjadi di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan kembali lagi terjadi baru beberapa hari yang lalu kita membahas kasus mutilasi, dan ini kembali terjadi di tahun 2025, kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi. Bagaimana kronologinya dan siapa yang menjadi korban dan apa yang melatar belakangi ini terjadi, dan apa hikmah yang kita bisa ambil pada kejadian kali ini. Jadi disimak sampai dengan habis ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan profil terlebih dahulu. Siapa sih korban dan pelakunya? Korban ini bernama Uswatun Hasanah. Beliau berusia 29 tahun, yang dimana merupakan seorang perempuan yang sudah memiliki seorang anak. Berasal dari daerah Blitar, lebih tepatnya di Kelurahan Bonce, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang dimana ini terjadi kasus yang seperti ini kepada yang dilakukan oleh pelakunya. Siapa pelakunya? Yakni Bapak Rohmat Tri Hartanto, berusia 32 tahun, berasal dari daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Sebetulnya Pak Hartanto atau Pak Rohmat ini memang udah memiliki seorang istri juga lah ya, kayak gitu. Nah, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Diawali dari kedua orang ini, kita sebut namanya Pak Hartanto dan juga Ibu Uswatun Hasanah. Ini bertemu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025. Baru banget terjadi seminggu, ya hampir 2 minggu lah ya, seminggu lebih yang lalu gitu kasus ini. Dan apa yang melatar belakanginya ini bisa terjadi? Nah, pada hari Minggu 19 Januari 2025 ini ketemu kedua orang ini di salah satu hotel di kota Kediri, Jawa Timur. Nah, kedua orang ini untuk melakukan ketemu ya memang sudah diawali untuk berkenalan terlebih dahulu, lalu ya ketemulah di sana gitu. Mereka ini ada hubungan gelap di sana, atau ya berpasangan gitulah ya di sana. Nah, makanya ya tanpa diketahui oleh istri maupun suami dari kedua belah pihak ini. Lalu ketika itu ketemulah tanggal 19 ini, dan mereka ketemu untuk ya melakukan hal-hal yang nauzubillah di luar nalar tersebut gitu. Nah, karena memang di sana ada percekcokan terjadi pada kedua orang ini, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yakni si Ibu Uswatun Hasanah ini ya mohon maaf gitu ya, dicekik oleh tangan pelaku ini, yakni Bapak Hartanto tadi gitu ya. Nah, lalu ketika itu dicekik jadi nggak bisa napas, lalu ketika itu ya sampai dengan ya sebenarnya ada perlawanan di sana gitu ya oleh Ibu Uswatun Hasanah, tapi karena memang tenaga cowok tuh lebih kuat dibanding dengan si pelaku, akhirnya sampai menghembuskan napas terakhir gitu loh. Nah, udah ketika di sana ya bingung gitu. Akhirnya di sana si pelaku Bapak Hartanto ini bingung, gimana ya caranya biar si orang ini, Ibu Uswatun Hasanah ini, bisa dibuang gitu loh. Maksudnya tuh biar tidak diketahui oleh orang lain gitu. Nah, akhirnya pada saat di sana ada kepikiran bahwasanya udah
udah tidak ada nyawanya. Akhirnya sana kepikiran Teng gitu, kayak gimana kalau aku yang mutilasi aja, kita potong, karena memang di sana juga ada sebuah koper yang memang milik pribadi si Pak Hartanto ini. Nah ketika di sana ingin pembunuhan, akhirnya di sana pergi dulu keluar gitu. Untuk apa? Yakni untuk membeli pisau buah yang memang ada di salah satu minimarket yang ada di kota tersebut, ya memang tidak jauh di hotel tersebut di daerah Kediri ya gitu. Nah lalu ketika itu akhirnya pergilah beli pisau lalu kembali, dan itu korban itu dilakukan mutilasi dengan memotong bagian tubuhnya dari Ibu Wiswatun yang dilakukan oleh si Pak Hartanto ini. Lalu ketika itu di ya seperti memotong suatu ya hal-hal ya seperti itulah ya, lalu dipotong, dan memang ini dipotong menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam beberapa ya tempat gitu, kayak misalkan bukan misalkan sih, tapi memang iya dilakukan itu ya, kayak bagian kepala, dan juga bagian kepala itu dimasukkan ke dalam suatu plastik, lalu bagian tubuh korban ini dari badan ke area istilahnya tuh mau ke ya apa namanya ya kemaluan, itu di bagian ditaruh di apa namanya teh koper tersebut yang berwarna merah tadi. Nah lalu bagian tangan dan juga kaki itu ditaruh di plastik tersebut untuk dibuang gitu. Jadi si korban ini dipotong di beberapa bagian layaknya sebuah hewan, layaknya kayak ya ayam lah ya, atau hal-hal yang memang ini dilakukan gitu lah ya. Jatuh. Nah lalu ketika udah dipotong, dimasukkan ke beberapa bagian, lalu jasadnya ini itu dibuang di beberapa tempat atau di beberapa daerah tersebut, yang memang tadi kan tanggal 19, berarti di tanggal 20-21 itu dibuang ke beberapa daerah yang berada di Jawa Timur. Di mana aja kah lokasinya? Itu ada di beberapa tempat, yakni ada di daerah kota di daerah Jawa Timur, yakni ada di daerah Ngawi, Ponorogo, lalu ada di bagian Trenggalek gitu. Jadi beberapa tempat itu untuk menghilangkan ya bukti sudah melakukan pembunuhan gitu. Jadi istilahnya ketika ada suatu ya istilahnya apa namanya tubuh manusia tuh istilahnya tuh dipersepsikan bahwa ini merupakan orang yang berbeda gitu, tapi ternyata ini memang satu tempat yang memang itu yang dilakukan oleh si pelaku ini untuk melakukan pembunuhan ini gitu loh. Nah makanya dari sana ya alhamdulillahnya pada tanggal 23 sampai 4 hari setelahnya 23 Januari 2025 ya benar seminggu yang lalu ditemukannya gitu loh. Nah itu oleh penyidik Polda Jawa Timur gitu ya. Itu alhamdulillahnya ketika udah ditemukan gitu, nah langsung ditangkap si pelakunya ini di tanggal 26 dini hari, 26 Januari gitu. Nah lalu bertepatan juga di tanggal 26 juga itu di siang menjelang pagi menjelang siang dan sore itu ditemukan juga bagian kepala korban ini gitu loh, Ibu Satunasana, itu di kawasan di daerah Trenggalek gitu, di Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yang memang itu berada di sisi jalan yang memang ini dilakukan pembuangan akan jasad si Ibu Wiswatunasana ini gitu loh. Nah memang ini sangat keji dilakukannya, itu kayak aku aja kemarin yang kita udah bahas kasus mutilasi yang udah kita buatkan video ini, kayak curi durian terus juga hal-hal yang lain, itu kayak bikin merinding. Ini ya Allah, kok bisa akan permasalahan asmara ini melakukan pembunuhan hingga terjadi berdampak akan mutilasi akan seseorang gitu loh. Nah makanya dalam hal ini tadi ya itu
ya kenapa sih bisa sebaik itu, karena memang si pelakunya ini itu pernah di salah satu bekerja gitu di bagian, kenapa di bagian pabrik pengemasan barang gitu. Jadi udah sekitar 8 tahun bekerja di daerah Korea Selatan di luar negeri gitu, akan pengemasan barang yang memang ini untuk dilakukan impor ke luar negeri yang lain gitu. Jadi istilahnya udah ya paham lah akan pengemasan gitu. Jadi ketika mengemas barang udah lihai, udah bagus, nah itu dilakukan lah hal yang seperti itu. Kalian mengemas akan potongan tubuh manusia yang dilakukan oleh Bapak Hartanto ini, yang dilakukan oleh Ibu Uswatun Hasanah ini gitu loh. Nah makanya dalam hal ini itu menjadi geger dan menjadi kaget, terkejut juga bagi warga yang ada di ya dekat rumah dari Pak Hartanto ini di desa Gombang, kecamatan Pakek, Kabupaten Tulung Agung gitu. Jadi kayak kaget bahwasanya memang orang ini, Bapak Hartanto ini memang kebiasaannya itu seorang pendiam, lalu juga nggak banyak bergaul gitu. Tapi pernah bergaul memang ketika sebelum 8 tahun yang lalu gitu loh, di ya aktif di bagian organisasi, baik di tadi ya di bagian Pencaksilat, terus juga di organisasi ya memang itu yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan isu sosial ini, atau lembaga swadaya masyarakat berkaitan dengan isu sosial dan juga anti korupsi ini di Kabupaten Tulung Agung. Jadi yang menjadi kaget juga bagi warga sekitar yang memang mengenal si pelakunya ini. Memang dalam hal ini Bapak Hartanto ini dijerat dengan pasal 338, lalu juga ada 340, 365, 351, 340 KUHP pembunuhan berencana yang terancam dengan hukuman mati atau seumur hidup gitu. Jadi ya semoga Ibu Uswatun Hasanah kita memberikan Al-Fatihah ya, semoga beliau jasadnya bisa dimakamkan secara utuh dan juga bisa ditempatkan di sisinya dan menjadi ya pribadi dan menjadi ditempatkan di surganya Allah Ta'ala gitu ya, dan dihapuskan segala dosa dan terima amal baiknya. Al-Fatihah. Oke, semoga kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak manfaat pada kejadian kali ini, dan ketika kalian ada informasi baru yang didapatkan boleh tulis kolom komentar, dan bagaimana reaksi kalian ketika mendengar dan menyaksikan akan cerita kali ini. Jadi ya menjadi remedi kita bersama untuk senantiasa ya ketika ada something itu tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Itu ya, makanya dalam hal ini itu si pelaku pun ya nggak menyesalkan perbuatannya gitu, jadi kayak biasa aja, tenang aja gitu. Makanya ini menjadi ya akan ada gangguan kejiwaan juga mungkin di sana, nanti akan diperiksa juga oleh tim psikiater yang ada di daerah Ngawi tersebut gitu. Jadi makasih banyak teman-teman yang nonton ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video teman-teman, bye bye.